Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam budaya. Nah, di sini nanti kita akan belajar tematik di tema 4. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Jika siap sempurna, berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih banyak. Selanjutnya di sini, sebelum belajar kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Ciptaan siapa? Rayuan Pulau Kelapa, ciptaan siapa? Bentar, Pak. Ada yang tahu? Ismail. Ismail siapa? Ismail Marzuki. Nah, sini Rayuan Pulau Kelapa ya. Sudah terlihat? Kok ini? Ya. Sudah terlihat ya? Sudah. Indonesia, negeri elang aman cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang kupuja sepanjang masa, tanah air aman dan makmur, Pulau Kelapa yang Pulau Melati pujaan Pulau Melati pujaan sejak dulu kala melambai-lambai mimpi pantai berbisik-bisik raja memuja pulau nan indah tanah airku Terima kasih sudah menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nah, hari ini sebelum belajar kita mulai, kita juga akan melihat di sini kita akan pergi ke Jakarta bersama-sama. Ini terjadi di 2 tahun yang lalu, tepatnya di Oktober 2019. Ada di Oktober 2019. Mari kita lihat bersama. Masih banyak warga yang tidak memiliki fasilitas buang air besar yang layak. Salah satunya tepat saya berdiri saat ini, kawasan Tanjung Duren Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Padahal lokasi ini cukup dekat dari Istana Republik Indonesia yang berjarak hanya 5,6 km. Menurut Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, ada sekitar 214 kepala keluarga di 4 RW terpaksa buang air besar tanpa sepiteng, sehingga kotoran langsung mengalir ke kali sekretaris. Hal ini membuat lingkungan sekitar menjadi jorok dan rentan muncul penyakit. Lalu bagaimana pendapat warga sekitar mengenai hal ini? Ini dia Suara Jakarta.
36 tahun, Mbak. Itu belum orang tua saya ya, baru saya doang. Dari umur 4 tahun, Dek. Dari tahun 2001. Sudah lebih dari 30 tahun. Dari tahun 82 kali ya. Ibu bisa ceritain nggak sih fasilitas buang air besar di sini seperti apa? Ya biasa-biasa aja. Ya cuma kan jadi nggak punya speed tank, ya otomatis hari ini sekali. Ya. Mama, tapi ibu sendiri punya kamar mandi untuk buangnya kan, bukan nongkrong di kali? Ada bar, ya? itunya Ada ya? WC, Cuman iya. dia mengalir Mengalirnya ke kali. Memang buang air besar di Jamban, terus salurannya memang ke kali gendong ini, Mbak. Tapi tidak ada masalah. Cuma kalau udah biasa bau-bau itu udah biasa, karena kita kan udah biasa tinggal di sini. Jadi selama ini pembuangan kita dari WC alirannya itu ke kali gendong yang ada di depan rumah warga. Menurut Bapak sendiri sebenarnya Jamban yang saat ini ada, Kalau bicara kondisinya sih memang memprihatinkan ya, Mbak ya. Pertama adalah terlalu kecil lah, jadi pas banget sama ukuran tubuh manusia. Yang kedua berlumut segala macam kotor. Selama ini sih kita belum menemukan satu kasus yang memang sakit gara-gara jamban itu. Sebenarnya mah kagak enak karena bau, hawa. Tapi gimana lagi? Kita mau bikin sendiri kan biaya karena nggak ada. Kedua tempat lokasinya kan begini sempit. Jadi apa adanya. Biasa-biasa aja gitu ya. Kalau bicara takut sih udah pasti kita khawatir juga sebenarnya, Mbak. Emang sering kena penyakit, kadang gatel-gatel. Perhatikan baunya, rumah-rumahnya ya. Kalau lagi datang baunya kan. Ya kalau prihatin sih prihatin ya. Cuman ya bagaimana ya istilahnya, kita syukuri aja yang ada lah, itu aja. Ya pastilah, pastinya kali pun jadi kotor, ya kan? Terus bau-bau yang tidak enak lah. Ya kalau otomatis kalau lagi musim kemarau ya ada bau, namanya rong dekat kali ya. Memang sebenarnya warga banyak yang mengeluh, tapi melihat situasi kondisi lahan yang ada sekarang ini tidak memungkinkan dibuat di situ-situ. Tapi ibu sendiri sedih nggak sih kan jadi lingkungannya kotor dengan Iya sedih. Ini malam sering dirajinin deh, dibersihin. Kalau nggak dibersihin mampet deh di kalinya deh. Sering dibersihin ini sama warga, gotong royong rame-rame sama RT sama warga. Kalau nggak dibersihin kali gendongnya mampet, kalinya kuningnya kelihatan di mana-mana. Kita sedih lah, terganggu juga untuk perkembangan anak ya. Itu karena aroma-aroma yang tidak sedap. Tapi banjir nggak sih Bu di sini? Enggak banjir, enggak pernah banjir di sini. Ya, di sini tinggi. Kita juga membersihkan itu got yang ada di sekitar RT 15 ini. Jadi kan Dinas Lingkungan Hidup itu Jakarta Barat yaitu Edi Mulyanto sempat kasih saran ke warga buat buang air besarnya numpang aja di tempat lain gitu. Itu gimana? Tempat-tempat yang lain mah sebenarnya mah kagak bisa deh. Soalnya kan kalau tempat orang belum tentu kan dikasih. Ya, numpang kemana maksudnya gitu kan. Masa kita harus pengen buang air besar harus lari ke kampung sebelah kan, gitu nggak mungkin kan itu. Saran itu ya sangat-sangat nggak masuk akal lah menurut saya gitu kan. Nggak mungkin seperti itu, karena apa ya, pasti kan ada antrian kan itu. Orang itu pun pasti buru-buru sekali kan, karena antriannya panjang. Ya nggak apa-apa sih. Tapi ibu sebenarnya sering buang air besar tempat lain keluarga? Enggak juga. Ya. Al die vlogs zijn uit die old mensen. Liever Johnny, liever tomorrow we will catch up. Perhatikan lingkungannya, rumahnya, kondisinya seperti apa. Untuk
mengatasi masalah ini, Pemprov DKI Jakarta melalui PD Paljaya akhirnya membangun sepi tank komunal di Gang Sekretaris 1. Tangki seluas 9 meter persegi ini akan ditanam di 3 lokasi yang berbeda. Pembangunan ini diharapkan bisa membuat lingkungan menjadi lebih higienis. Sekarang Bapak udah tahu belum sih kalau ada pembangunan septic tank komunal? Kalau pembangunan itu IPAL komunal, kita udah tahu. Dan menurut Bapak tanggapannya gimana? Bagus, jadi mengurangi ya itu tadi pencemaran, ya, untuk pencemaran udara, terus mungkin lingkungan jadi bersih juga. Alhamdulillah, jadi pemerintahan Pemprov saat ini bisa berkolaborasi dengan rakyatnya, bersama-sama membangun kampungnya, bukan lagi harus menunggu diuber-uber gitu loh Mbak. Ya sangat baik sih, ya bahkan dia terima kasih sama instansi yang terkait. Alhamdulillah, bersyukur saya dapat bantuan, banyak terima kasih. Kalau dia begini ada bantu dari pemerintah, alhamdulillah benar. Terima kasih dibantu pemerintah, jadinya Mungkin ya Ya memang udah adanya begitu. Langkah pemerintah menurut saya itu tidak ada kata terlambat. Jadi kalau dalam tahap sekarang ini yang sekarang dilakukan atau diarahkan ke T15 ini sudah bagus. Pesan saya sama pemerintah harus lebih sering-sering berkolaborasi dengan masyarakatnya dalam membangun kampung, Mbak. Sehingga masyarakat bisa tahu apa sih yang dibutuhkan sama masyarakat dan pemerintah harus cepat tanggap menanggapi apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Kalau bisa dirapiin semuanya, saya mohon dari warga Indonesia. Lebih memperhatikan masyarakat yang seperti kampung-kampung saya yang beginilah gitu ya. Lebih ditambah lagi ada kegiatan-kegiatan seperti ini, jadi memudahkan masyarakatnya untuk bergaya hidup bersih. Ya syukur alhamdulillah saya dapat bantuan ya dari pemerintah. Saya seneng banget gitu dibantu. Sekarang bandingkan dengan ini. Tadi kan kalian lihat rumahnya seperti apa, kondisinya seperti apa. Sekarang coba kalian bandingkan dengan ini ya. Video ini. Siap hadapi tantangan ini? Oh, iklan. Masuki Valorant dan Hehopop gengs. Bandingkan ya. Orang bilang sejauh apapun kita pergi, rumah tetaplah tempat kembali. Maka dari itu orang berlomba-lomba membuat rumah sebaik dan senyaman mungkin. Bahkan ada juga yang sampai membuat rumah termewah. Mau tahu apa aja sih rumah termahal dan termegah di dunia? Yuk langsung disimak sampai habis. Yang pertama, ada rumah bergaya Chateauesque yang dibangun oleh George Washington Vanderbilt II antara tahun 1889 dan 1895. Rumah ini bernama Biltmore Estate dan menjadi rumah milik pribadi terbesar di Amerika Serikat. Luasnya itu ya mencapai 1,6 hektar. Wah, nyaris sampai 3 kali lapangan bola ya. Rumah ini terdiri atas 4 lantai, ditambah ruang bawah tanah dengan jumlah kamar yang mencapai 300. Terus disertai dengan fasilitas yang super lengkap, mulai dari kolam renang air panas, perpustakaan, ruang biliar, arena bowling, kilang anggur, dan gimnasium. Belum lagi dekorasinya memajang banyak karya artis ternama. Hingga saat ini, Biltmore Estate ini menjadi museum rumah bersejarah dan objek wisata di Asheville, North Carolina dengan sewa paling murah ya, 7 juta rupiah per malamnya. Gimana? Ada yang tertarik nginep di rumah sebesar ini? Itu tadi perbandingan rumah. Bagaimana perbandingan antara video 1 dan video 2 seperti apa perbandingannya?
Kalau video satu itu Ya. susah. Ya, Flori silahkan. Video satu hidup susah. Kalau video dua hidup nyaman. Video Kalau video satu dua apa? video dua hidup nyaman. Pertama Ya. hidup susah, Pak. Ya, hidup susah, kamar mandinya juga susah. Yang video 2, kamar mandinya bagus. Ada lagi? Tidak. Kalau tidak ada, kita akan belajar tentang itu ya. Jadi, dari video tadi kita nanti akan belajar hak dan kewajiban tentang rumah. Nah, anak-anak, silahkan anak-anak baca. Siapa yang baca ya? Flori ya, baca ya. Silahkan baca, Flori. Rumah tempat berlindung. Setiap orang wajib melindungi dirinya dari bahaya. Salah satu tempat berlindung adalah tempat tinggal. Setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal. Tempat tinggal biasanya berbentuk rumah. Rumah memiliki bentuk yang berbeda-beda, tetapi manfaatnya sama. Lanjut. Silahkan Mbak Safira. Rumah merupakan tempat berlindung dari beristirahat. Rumah juga tempat berkumpul bersama keluarga. Kita tidur, mandi, makan, dan melepaskan lelah di rumah. Kita juga belajar banyak hal di rumah. Udin dan Mutiara mengeluhkan rumah mereka yang bocor. Ibu menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu menyarankan mereka agar melihat orang yang lebih susah. Terima kasih banyak. Selanjutnya Alia. Selanjutnya Mas siapa ini? Alia. Banyak anak yang tidak memiliki rumah. Banyak anak yang tetap bahagia meski rumahnya banjir. Dengan bersyukur hati akan senang. Nah, di sini dari kita melihat tadi ada yang rumahnya itu tidak memiliki kamar mandi. Kamar mandinya pakai kamar mandi umum. Apakah di rumah kalian masih menggunakan kamar mandi umum atau masih di rumah, di dalam rumah? Dalam rumah, Pak. Nah, kalau dalam rumah kalian itu harus bersyukur. Banyak orang yang kurang beruntung, rumahnya ada yang bocor, ada yang kamar mandinya buat bersama-sama. Nah, itu termasuk bocor Pak rumahnya, Pak. Kalau bocor kan biasa, dalam arti nggak bocor sampai banjir seperti itu loh. Kemarin lantai saya banjir. Kasihan yang tadi, Pak. Ya, lebih parah yang tadi. Nah, kalimat saran yang menunjukkan dari paragraf tadi yaitu ibu menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Seperti yang kita lihat dalam video tadi. Rumahnya udah kumuh, pinggir kali, kemudian kamar mandinya nggak ada, seperti itu. Kasihan banget, Pak. Adakah saran lain untuk Udin dan Mutiara itu seperti ini ya? Contoh kalimat saran itu seperti ini. Perhatikan.
Silahkan nomor 1, Raska. Dibaca. Iya, Pak. Bentar. Tak masuk lagi. Lah, kok hilang? Oh, hilang. Yuk, Raska dibaca nomor 1. Bersyukur maksudnya adalah Nomor 1, Kak. Udin dan Mutiara sebaiknya jangan mengeluhkan rumah mereka bocor. Nah, itu termasuk kalimat saran ya. Raska, nomor 1. Mengapa kok dilarang mengeluh kalau rumahnya bocor? Mengapa? Karena masih banyak orang yang tidak mempunyai rumah. Nah, betul. Selanjutnya nomor 2. Resita, dibaca. Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur masih memiliki rumah karena banyak anak yang tidak memiliki rumah. Nah, seperti yang dikatakan Raska tadi ya, harus bersyukur. Iya, Pak. Nah, masih banyak ya. Nomor 3, Flori. Udin dan Mutiara seharusnya mendengarkan nasihat ibunya agar selalu bersyukur. Nah, kalau rumah bocor tidak boleh grundel ya. Nomor Itu 4. masih bisa ditambal. Patrick. Nomor 4, Alia. Udin dan Mutiara sebaiknya melihat orang-orang yang lebih susah hidupnya daripada mereka. Mengapa harus melihat orang-orang yang lebih susah? Mana saya tahu? Karena yang tapi mau. ya, karena ketika kita melihat orang-orang yang lebih susah, maka rasa syukur kita akan lebih banyak. Seperti itu ya, anak-anak ya. Iya, Pak. Nomor 5, Safira. Ya, sebentar. Udin dan Mutiara sebaiknya bersyukur karena bersyukur membuat hati akan tenang. Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Bersyukur, Pak. Kalau bersyukur bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pintar semua ya. Sudah rasa syukur sudah bisa. Nah, di sini maksudnya bersyukur adalah melihat semua yang dimiliki sebagai karunia Tuhan. Kita menerima semuanya, tidak mengeluh dan gembira atas apa yang ada. Namun, jangan juga sombong ketika kita memiliki banyak karunia atau banyak rezeki dari Tuhan. Nah, tadi kewajiban di rumah pun punya kewajiban dan hak. Kewajiban di rumah, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Ya, bersyukur karena memiliki tempat tinggal. Yang kedua, bicara lembut dan sopan, membantu merapikan dan menata rumah. Hak di rumah yaitu mendapat setelah rumah yang bersih dan rapi. Apa yang kau dicintai, dijaga, dilindungi dan dihargai. Tugas kalian yaitu silakan kalian melaksanakan hak dan kewajiban kalian di rumah seperti menyapu rumah dan lain sebagainya. Nanti difotokan ya, Pak Baru kirim di grup WA. Tugas kalian sangat mudah. Upin tugas yaitu silahkan melaksanakan kewajiban dan kewajiban di rumah. Tuliskan dan fotokan. Oke, Pak. Siapa? Siapa? Ini juga rumahmu sendiri, jadi kalian harus menjaga rumah kalian. Ada yang nggak pernah nyapu rumah? Oh, saya mas sudah. Mas kamu geleng-gelengnya belum pernah mesti. Ayo, Raskalian. Apa? Raskalian. Kalau sudah, alhamdulillah. Jadi kalian nyapu rumah, ngepel rumah, bersih-bersih. Dilakukan ya. Ya, Pak. Nah. Selanjutnya, di sini kewajibannya tadi sudah.
di rumah, langsung cuci di rumah juga sudah. Nah, silahkan dibaca. Ayah Udin ini Flori. rumah mereka. Ia berencana merapikan pagar rumah mereka. Ayah Udin membutuhkan 980 batu bata. Ia memiliki beberapa batu bata di rumah. Ayah membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa batu bata yang mungkin Ayah Udin miliki dan berapa yang harus dibeli? Biroka. Biro Res. Biro Saf. Biro Al. Siapa wi? Parah. Di Google ada loh SDV Jaka sana. Berapa kemungkinan yang terjadi dari 980? 900 tambah 80, Pak. Berapa pena? 899 tambah 81. Sik, sabar tak cateti. Gitu ya. Pak, saya Pak. Bentar. Sebentar. Lah kok hilang? Tak siapke anu sik, tak siapke. Bentar ya. Maheror. Di Petri. Aku mau Petri, Upin Ipin, lagi Upin Ipin. Petri ini SpongeBob. Luman. Ada apa, Weh? Udah kelihatan belum? Belum, Pak. Udah kelihatan belum? Belum. Masa? I share it aja. Berapa kemungkinan dari 980? Sudah kelihatan belum? Belum ada apa-apa. Belum, Pak. Belum ada apa-apa. Sudah? Ini ya ada di chat tulisannya apa sih? Winterboard. Sudah belum? Belum. Nanti mual. Ora. Kau. Udah kelihatan? Oke. Belum, Pak. Sudah sekarang? Udah nih, Pak. Udah, Pak. Pak saya. Hah? Dipilih wes. Kalian bisa ngetik-ngetik nggak di situ? Bisa coret-coret nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa? Nggak. Masa sih? Coret-coret nggak bisa? Pak. Nah, caranya. Enggak, Pak. Nggak bisa aku, Pak. Bisanya di Zoom. Sebentar, tak cari caranya. Di Zoom, Pak. Zoom. Iya caranya. Enak Zoom toh? Iya, Pak. Ini nggak bisa nyoret-nyoret. Nah, Zoom Pak iso coret-coret. Iya, tapi waktunya sedikit ini. Kok rusuh. Nek coret-coret kok rusuh. Jelas, apa sih? Ulang ya, udah pakai ini dulu aja ya. 980. Naskah tadi berapa? Piro kah? 900 tambah 80. Wow, gampang. Wah, Flori. 880. Oh, ditambah 100. Tambah 100. Apa? Leseran kena. Saya, Pak. 899 tambah 81. Berapa? 899 tambah 81. 899. 899. 899 tambah 81. betul. Alia berapa Alia? 480 tambah 500.
Betul. 500. Nah, kok wis iso kabeh? 6. Ya masa enggak bisa. Resita, Kudu. 100. masa dress coret-coret ya? Kok ora iso ya? Enggak bisa saya, Pak. Bentar tak cari. Setting. 4. Ih, gimana? 480 ditambah 500, Pak. 480 tambah 500. 480 tambah 500. Ini udah ada yang lain. Indonesia Raya. Udah bisa semua ya? Aduh, gimana ya? Kok hilang? Oh, sama ya? Aku belum. Pesan bikin sendiri dah. Kok hilang? Aku belum loh. Berapa? Safira. Ya. Oh ya. Aku lihat tanyain. Ya sik ta, piye wae meke. Resita piro? 600. Sik, Pak. Oh, 600 tambah 600, Pak. Karo piro? Pak, Berapa? aku 600 ditambah 380. 600 tambah 300. 80. Salah, betul. 300. Oh, bener, Pak. mesti Betul. dulu. Wih, kalkulator. Gak boleh kalkulator ya. Enggak. Ora iki lho, Pak Barul. Pak Ya, pakai Barul. tangan kalau 9. Pak Barul. Aduh, astagfirullah. Astagfirullah, kemarin kita udah sing tengah. Astagfirullah. Itu ya caranya ya, udah bisa ya. Males pengen beli truk. Bisa juga dengan ini. Nah, ini ada beberapa contohnya. 900 kan. Kamu mau pilih yang berapa? Nah, karena hari ini sudah selesai, ada pertanyaan. Kita pakai 80. Jadi biar sisanya tuh sama dengan tuh 980. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah waktu semua ya? Selesai. Lanjut lagi enggak? Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Nah, kita lanjutkan di pembelajaran 6. Habis ini selesai no, lanjut. Besok kita ada anak-anak hari Kamis. Besok menggunakan seragam semua. Ya. Nanti aja. Saya juga menggunakan seragam semua, Pak. Kita lanjut di pembelajaran 6, kita akan refleksi di subtema 1. Besok kita sudah ulangan, berarti nek saiki lanjut besok ulangan ya. Besok ulangan. Besok hari Rabu. Siap-siap nih, guys, belajar. Nah, kalau kita lanjutkan sekarang, kita masuk ke tema pembelajaran 6. Tokopedia. Today. GoFood. Nah, di sini kewajiban kita sudah belajar rumah. Tadi rumah itu harus bersih dan nyaman. Setiap anggota keluarga wajib menjaga tempat tinggalnya agar bersih. Bisa dibacakan. Yang pertama, silahkan yang bacakan. Angkat tangan. Angkat tangan. Itu ada angkat tangan dipakai lo, klik. Ini. Nah, Flori silahkan. Bukan saya. Terus mencet kok. Yuk, Flori. Setiap anggota keluarga wajib jaga tempat tinggal agar bersih. Tempat tinggal bersih membuat mereka nyaman. Tempat tinggal bersih juga mencegah mereka dari sakit. Bagaimana kita bisa mendapatkan tempat tinggal yang bersih? Bagaimana biar tempat tinggal kita bersih? Nyaman. Kok nyaman toh? Membersihkan. Membersihkan terus. Merawat. Merawat. Itu udah flooring. Kamu jangan maju tangan, kok nggak kelihatan. Terus
Terus apa lagi ya? Apa lagi? Kita rawat dengan baik. Itu namanya manusia. Ya kan ya dirawat to omahe ben ra nganu. Wah. Memang ulangan. Ya master kok ulangan nih. Tapi enaknya neng sekolahan nek ulangan. Iya. Pak, kapan Pak sekolah, Pak? Ya, Kapan masuk, Pak? Kapan masuk, Pak? Sumpah, Pak. Gue, Pak. Bosan aku, Pak. Jadi caranya ya, Garap tugas, habis itu kayak santai silakan tuh. dibacakan. Raska. Oh, Raska tuh. Raska. Delete, mundur. Matiin aja nih loh. Ayo, Kak. Kepencet saya, Pak. Idawati. Wah. Setiap anggota keluarga Pencet juga lah. Biasalah. Enggak dengar kan? Iya lah. Biasalah. Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan Enggak bisa, error, refresh-nya. Alia. Opo meneh. Silakan dibacakan. Setiap anggota keluarga berhak mendapatkan rumah bersih. Mereka bersama-sama menjaga lantai agar bersih. Ruang tengah selalu rapi. Meja makan selalu bebas dari piring kotor. Dapur bersih dari sampah. Halaman tertata rapi. Betul. Jadi ini ya caranya ya. Menjaga alat makan, kalau setelah makan dibersihkan, kemudian dapurnya juga dibersihkan, halaman juga harus ditata rapi. Nah, di sini saya baca. Safira. Gak apa-apa. Dibaca. Oh iya. Bareng ya, Pak. Lani ingin lantainya enggak adanya. Lani ingin lantai rumahnya selalu bersih saat pulang sekolah. Ia melihat lantai rumahnya kotor. Saran apa yang dapat kamu berikan pada Lani? Mengepel dan menyapu. Saat Bibi pulang kampung sebaiknya Edo merapikan rumahnya sendiri. Lanjut. Resita. Yang mana, Pak? Yang itu. Yang hijau. Yang mana sih? Yang hijau, Pak. Saat Bibi pulang. Gambarnya Pak baru. Dayu ingin belum anu. Oh, Dayu ingin kamarnya rapi. Ia tidak bisa merapikan kamarnya sendiri. Apa yang seharusnya Dayu lakukan? Belajar sebaiknya berarti merapikan kamarnya sendiri jika ingin kamarnya rapi. Betul. Udah kalian lakukan belum? Udah dong, Pak. Selanjutnya. Udah dong, Pak. Raska. Oh, Raska. Malah kepencet. Ibu Beni. Mana, Pak? Ibu Beni ingin meja. Ingin meja. Enggak. Oh. Belum muncul, Pak? Udah. Ibu Beni ingin meja makan di rumahnya bersih. Beni hampir selalu meninggalkan sisa makanan
di meja apa yang seharusnya Benny lakukan? Benny sebaiknya tidak menyisakan makanan di meja jika ingin meja makan di rumahnya bersih. Sudah dilakukan belum? Sudah. Yakin? Yakin. Habis ini tak tanya ya orang tuanya ya udah dilakukan belum ya? Ya kalau dari meja makan tak bawa ke wastafel aja, Pak. Lah kok pena lah kok ora dicuci? Aku aja belum makan kok, Pak. Saya belum nganu. Aku tadi mama baru masak, jadi langsung ke sini. Oh, nanti Pak langsung. Baru. Oh my god. Tunggu Pak Baru kalian habis Diam, diam. Cuci sendiri piringnya bisa? Bisa. Pak. Kalau nggak bisa minta bantuan orang tua. Pak, tapi sebelum itu saya. Tapi kadang-kadang aku disuruh jagain adik aja katanya. Oh ya nggak apa-apa. Kadang-kadang. Oh ya, itu mas saya banget. Ya, bagaimana di piring. Buat latihan. Itu ya Nana ya. Baik, Mas. Pak, kapan mengakhiri, Pak? Siti. Kapan mengakhiri, Pak? Kapan apa? Kapan mengakhiri? Udah tadi akhirnya malah suruh nambah. Selanjutnya Alia. Siti ingin rumah yang menyenangkan. Ia sedang bersedih. Ayah dan ibu Siti sedang menengok nenek di kampung. Bagaimana seharusnya Siti bersikap? Lanjut, Siti. Siti sebaiknya jangan bersedih jika ingin rumahnya menyenangkan meskipun ayah dan ibunya sedang tidak berada di rumah. Benar apa salah? Tidak. Benar. Siapa yang di sini di segala orang tuanya masih takut? Enggak, Pak. Enggak ada. Ya alhamdulillah enggak ada. Lanjut kalau tidak ada. Raska, Pak, Raska. Raska takut. Enggak, Pak. Ini seperti tadi ya, sudah bisa semua. Sudah selesai. Mau ditambah lagi atau enggak? Ya enggak tahu, Pak. Lanjut. Raska kebelet dolan karo kancane. Ya udah, kalau sudah kita hari ini sudah belajar tentang apa saja, Raska. Tadi sudah belajar tentang apa aja? Tambah-tambahan. Terus? Yung akun yang. Terus, ada lagi? Artikel. Ya. Wes om. Terus ada hak dan kewajiban di rumah. Hak dan kewajiban di rumah. Betul. Membantu orang tua. Betul. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan anak-anak. Jangan lupa belajar dan tugasnya. Ya Pak. Besok ujian aku belajar hari ini dengan sikap siap sempurna. Apa? Sikap siap sempurna. Berdoa dimulai. A'udzubillah. Assalam. Sekian belajar hari ini selesai. Sekian belajar hari ini. Bahasanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.